Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Dari manakah asal-usul orang Yahudi di Eropa? Ini merupakan sebuah misteri yang telah coba dipecahkan oleh para antropolog, teolog, dan ahli sejarah selama berabad-abad. Menurut teologi, baik Kristen maupun Islam, terdapat persamaan di antara keduanya yang menjelaskan bahwa Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dari Yakub alaihissalam, bin Ishak alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, hingga ke Syam bin Nuh alaihissalam. Secara sains, analisis DNA terkait dari Ashkenazic Jews, kumpulan etnik Yahudi, menunjukkan bahwa garis ibu mereka adalah Eropa. Hasil penelitian tersebut juga mendapati bahwa DNA Yahudi Ashkenazi kuno hanya mempunyai persentase keturunan sebesar 3% terhadap penduduk Mediterranean Timur atau juga dikenali sebagai Timur Tengah. Ini berarti ancestry link antara Yahudi Ashkenazi dengan Timur Tengah atau Bani Israel sangatlah rendah secara DNA. Sehingga moyang Yahudi Ashkenazi pasti berasal dari tempat lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Eran El-Haik, seorang ahli genetika dari Sheffield University, Inggris. Menurut Bethan Romatka, ahli biologi reproduksi dari University of California, San Francisco, Yahudi Ashkenazi ini memiliki ancestry link yang sangat jauh dari Yahudi-Yahudi yang lain. Jika Yahudi-Yahudi lain masih memiliki hubungan keturunan dengan Timur Tengah, namun Ashkenazi tidak. Untuk menelusuri jejak asal-usul Ashkenazi, kita kembali ke abad ke-6 Masehi, karena saat itu bermacam jenis orang Yahudi hidup di dunia. Ada Yahudi Mizrahi yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika, ada Yahudi Sephardi yang berasal dari Spanyol, Italia, dan Afrika Utara. Ada Yahudi Ashkenazi yang berasal dari pegunungan Kaukasus. Eran El-Haik melakukan penelitian DNA dari Yahudi Ashkenazi yang nenek moyangnya diduga berasal dari Khazaria. Khazaria ini merupakan sebuah kekhanan yang terdapat di antara Laut Mati dan Laut Kaspia. Yahudi merupakan agama resmi kekhanan ini. El-Haik menemukan bahwa kesamaan gen orang Yahudi Eropa itu tak tersebar di seluruh kawasan Khazaria, tapi hanya terkonsentrasi di satu titik di kawasan pegunungan Kaukasus. Khazaria ini terdiri dari berbagai macam suku, seperti suku Khazar, suku Alan, suku Bulgar, suku Afar, dan lain sebagainya. Dan uniknya, El-Haik mendapatkan fakta bahwa DNA Yahudi Ashkenazi ini terkait erat dengan suku Alan. Ashkenazi sendiri sebenarnya diduga berasal dari nama Ashkenaz yang merupakan cicit dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dari Kumar atau Gog bin Yafis bin Nuh alaihissalam. Orang-orang Khazaria ini menciptakan suatu bahasa di antara sesama mereka. Bahasa tersebut adalah Yiddish, sebuah bahasa yang berakar dari Ibrani dan Aramaik namun menggunakan grammar Slavik. Bahasa Yiddish ini adalah bahasa rahasia yang mereka gunakan di kalangan sendiri pada saat berdagang dan sukar dipelajari bangsa lain ketika itu. Orang Khazaria yang memiliki bakat berdagang kemudian melakukan perdagangan dengan orang-orang Persia. Orang Khazar mengaku sebagai orang Ashkenaz kepada orang-orang Persia. Nama Ashkenaz ini sebenarnya milik orang-orang Armenia yang percaya bahwa Ashkenaz adalah moyang mereka. Namun sebenarnya, baik orang Khazaria maupun orang Armenia berasal dari kakek yang sama, yaitu Kumar bin Yafis bin Nuh alaihissalam, walaupun berbeda bapa. Keruntuhan kekhanan Khazaria pada abad ke-10 akibat serangan bangsa Rus atau Rusia menyebabkan bangsa Khazar tercerai-berai. Pada abad ke-10, orang-orang Yahudi Ashkenazi di Laut Hitam bermigrasi ke Ukraina dan Italia. Yiddish menjadi lingua franca dari orang-orang Yahudi Ashkenazi ini dan menyerap kata-kata Jerman sambil mempertahankan tata bahasa Slavik. Dan ketika perdagangan global berpindah ke tangan orang-orang Italia, Belanda, dan Inggris, orang-orang Ashkenazi pun tersingkir.
Mereka pun bermigrasi lagi ke berbagai negara lain, khususnya Eropa Timur dan Jerman. Makanya tak heran, sebelum terbentuknya negara Israel, populasi mereka di Eropa paling banyak terdapat di Rusia, Polandia, dan Jerman. Kemudian mereka masuk ke Eropa Utara melalui Skandinavia dan berhasil menerobos Inggris melalui Skotlandia. Di antara mereka, ada yang tetap menganut Yahudi dan ada juga yang berpindah ke agama Kristen. Menurut Dr. Betan Romatka, ada yang unik dari Askenazi ini. Mereka mengidap beberapa penyakit genetik khusus yang jarang ditemui pada etnik lain, seperti penyakit Gaucher, penyakit Canavan, penyakit Crohn, dan penyakit Tay-Sachs. Hal ini terjadi karena moyang mereka dulunya kerap melakukan perkawinan sedarah. Selanjutnya kisah mereka tak banyak lagi diketahui hingga terjadinya perang salib antara Muslim dengan Kristen pada abad ke-11. Sekelompok orang yang disebut sebagai prajurit miskin dan kemudian dikenal dengan Kesatria Templar mengompori Paus Urbanus II untuk menyerang Yerusalem yang saat itu dikuasai oleh kekhalifahan Muslim di bawah Salahuddin Al-Ayyubi. Kesatria Templar ini ternyata adalah orang-orang Askenazi yang menyembunyikan keyakinannya. Lalu apakah semua Askenazi itu jahat? Tentu saja tidak. Tidak semua Askenazi itu jahat. Hanya sebagian di antara mereka. Di antara mereka ada satu kelompok yang menganut satu aliran Yahudi bernama Kabbalah, sebuah ajaran pagan berkedok Yahudi. Mereka inilah yang penuh dengan tipu daya. Dan begitulah, kisah pun berlanjut. Sejarah dunia selanjutnya tak dapat dipisahkan dari keterlibatan Askenazi. Mulai dari ideologi, ekonomi, teknologi, politik, hiburan, dan lain sebagainya berada di tangan mereka. Konflik Palestina adalah ulah Yahudi Askenazi, bukan Yahudi Mizrahi ataupun Yahudi Sephardi. Padahal jelas, Askenazi ini tidak berasal dari Timur Tengah. Nah, Anda pasti sudah tahu bahwa dari jutaan jumlah tokoh-tokoh dunia paling cemerlang, sebagian besar adalah orang-orang Askenazi. Sebut saja Albert Einstein, Niels Bohr, Sigmund Freud, Mayer Rothschild, Godfrey Rockefeller, Karl Marx, Henry Kissinger, George Soros, Larry Page, Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg, Steven Spielberg, Mel Brooks, Harrison Ford, Dustin Hoffman, Scarlett Johansson, Gal Gadot, dan lain sebagainya. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa kita tidak menggeneralisir bahwa semua Askenazi itu jahat. Namun diyakini bahwa Ya'juj Ma'juj yang muncul di akhir zaman adalah satu kelompok yang berasal dari rumpun Askenazi ini. Begitulah pendapat dari sebagian ulama akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab.